apa yang saya lihat saat ini Indonesia fokus pada pembangunan dan juga fokus pada pertahanan mereka, ekonomi mereka guys. Jadi Indonesia memfokuskan ekonomi, memperbaiki ekonomi mereka. Sebagai bukti apa yang saya katakan ini, lihat saja G20 guys. Indonesia tersenarai G20, salah sebuah negara yang begitu pesat membangun dan salah satu negara yang begitu bagus ekonomi dia di saat ini guys. Jadi Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat menonton BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudi klik, sudi nonton video ini. Selamat menunaikan sholat Jumat buat kaum muslimin. Dan hari ini saya akan buat sebuah lagi reactions. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal daripada Borneo, Sabah guys. Dan judul daripada video yang akan saya buat reactions hari ini good people adalah mengapa nama ibu kota Nusantara diprotes Malaysia. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reactions, dan video ini adalah sebuah video daripada Aji Strahi guys, oke? Dan sebelum kita memulakan reactions kali ini, jadikan video yang kita react atau kita nonton ini sebagai hanyalah sebuah video ilmiah ataupun menambah pengetahuan. Konten video ini entah betul entah tidak terpulang kepada kalian untuk menentukan. Saya di sini hanya untuk mereact dan ingin mengetahui pendapat kalian tentang video ini. Oke good people, ayo kita nonton video ini tanpa berbasa-basi lagi good people. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Tentunya mengindikasikan bahwa terminologi Nusantara akan terus menjadi perdebatan antara Indonesia dan Malaysia. Mereka tidak ingin nama Nusantara hanya jadi milik Indonesia, karena hal itu seperti menyetujui wilayah mereka dapat diinvasi oleh Indonesia seperti masa-masa dahulu. Disclaimer, nah, ini dia sendiri pun cakap video ini bukan untuk provokasi, oke good people. Jadi video ini hanya untuk di video kali ini kami akan menganalisis melalui kajian kritis mengapa negara-negara tetangga tidak terima jika terminologi Nusantara hanya dikuasai oleh Indonesia. Bahkan saat nama baru ibu kota Indonesia dinamakan Nusantara, beberapa netizen khususnya di Malaysia mengeluarkan komentar protes. Ada apa dan mengapa? Mari kita jawab pelan-pelan. Nah, di sini dia cakap ada nama ibu kota negara baru yakni Nusantara mendapatkan banyak komentar hingga menjadi kontroversi. Masyarakat Malaysia ikut bersuara. Hal itu lantaran Indonesia disebut telah mengklaim bahasa. Mana dia punya bukti yang ada komen macam itu. Seorang penulis asal Malaysia lewat akun Twitter @seketulawan memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa Indonesia asal klaim kata Nusantara hanya milik Indonesia, padahal menurutnya di Malaysia sendiri mengenal kata Nusantara. Nah, oke. Ini satu isu yang begitu panas, sensitif nih guys. Dalam studi hubungan internasional, ada yang disebut dengan paradigma realis, yaitu cara pandang yang menekankan konsep power dalam pergaulan antar negara. Paradigma realis ini, jika dikaitkan dengan teori kepentingan nasional, maka akan memperlihatkan bagaimana negara-negara saling berkompetisi dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Semua pertimbangan moral tidak bisa menjadi halangan bagi suatu negara dalam mengejar power. Nah, oke. Itu saya paham. Artinya, negara akan melakukan apa saja demi mengejar kepentingan nasionalnya. Power menjadi tujuan bagi semua negara dalam interaksinya di dunia internasional. Betul. Power ini bukan saja sekedar kekuasaan, tapi juga kapabilitas, termasuk bagaimana melakukan upaya-upaya monopoli dan hegemoni, baik itu di bidang ekonomi maupun politik. Paradigma ini sempat redup pasca Perang Dunia Kedua dengan kemunculan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih menekankan kerjasama agar negara-negara tidak saling berbenturan dalam mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing. Oke, good people. Satu info yang begitu menarik. Apa hubungannya dengan pertanyaan soal protes negara-negara tetangga akibat istilah Nusantara yang saat ini mulai kembali digembar-gemborkan oleh Indonesia? Ya kan? Seperti yang sudah disajikan dalam video sebelumnya, bahwa terminologi Nusantara bukan saja sekedar soal etimologi yang berarti antara pulau, tapi jauh lebih besar dari itu. Nusantara adalah konsep geopolitik yang bercita-cita untuk menyatukan negara-negara kecil dalam satu imperium besar. Konsep ini merupakan warisan yang pernah sukses dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
juga kerajaan-kerajaan Satu di Indonesia kerajaan Timur yang seperti kerajaan Goa dan Luwu. Talo. Oleh sebab itu, maka istilah Nusantara ini menimbulkan kekhawatiran negara-negara kecil di sekitar kita akan kemunculan kembali ambisi geopolitik Indonesia. Apalagi konsep Nusantara ini pernah digunakan oleh Soekarno dan Ibrahim Haji Yakob untuk penyatuan Malaya ke dalam Indonesia. Karena negara-negara tetangga khususnya di Malaysia memahami jika istilah Nusantara kembali dihidupkan, maka itu artinya mencakup wilayah mereka. Malaysia juga sudah meresmikan kata Nusantara yang bermakna Kepulauan Melayu dalam Kamus Dewan Melayu Malaysia. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa terminologi Nusantara akan terus menjadi perdebatan antara Indonesia dan Malaysia. Nah guys, jadi saya rasa ini sebenarnya kan, kalau menurut saya, Nusantara itu memang asli dia ialah satu makna yang begitu besar guys. Jadi dia boleh diambil ataupun dipandang dari pelbagai sudut guys. Tidak kira lah kita memandang kata Nusantara itu dari arti kata bagaimana kan, tetapi ianya terpulang kepada individu. Sebenarnya bagi saya, kalau menurut saya pribadi lah, Nusantara itu tidak berimpak kepada persahabatan ataupun hubungan di antara Malaysia dan Indonesia, tetapi sebenarnya ataupun sebaliknya ada segelintir pihak ketiga lah yang seperti kalian juga tahu, yang ingin memprovokasi, memburukkan keadaan. Dan sebenarnya konten-konten video seperti ini adalah sebuah video yang bagus untuk kita menambah pengetahuan kita. Tetapi janganlah kita terpancing dengan emosi kita dan membuat sesuatu konklusif yang dimana kata Nusantara itu bertuan guys. Sebenarnya kata Nusantara itu kalau menurut saya tidak bertuan ataupun tidak berpihak di mana-mana. Kata Nusantara itu sebuah seperkataan ataupun sebuah mada yang begitu besar makna dia guys. Jadi kalau kata Nusantara itu menurut saya adalah sebuah kata yang sudah wujud dari zaman Majapahit lagi, di mana Majapahit menggunakan kata Nusantara itu untuk menunjukkan kekuasaan dia daripada Indonesia, sehingga pada zaman itu belum adalah Indonesia, dan Nusantara itu mewakili kawasan yang dia jajah ataupun dia kuasai pada ketika itu. Jadi saya rasa itu sesuatu yang tidak harus didebatkan lah, dan itu memang satu fakta yang saya rasa banyak yang tahu guys. Jadi bagi saya ini tidak seharusnya dijadikan sebagai pergaduhan ataupun menimbulkan konflik guys. Kita harus pahami sisi positif dari setiap video yang kita lihat guys. Oke, jadi ayo kita sambung lagi nonton guys. Namun demikian, Malaysia harusnya lebih proporsional dalam meletakkan sejarah bahwa asal-muasal kata Nusantara memang berasal dari kerajaan Majapahit. Ya, betul. Hal ini dijelaskan sendiri oleh Hans Dieter Evers, Ketua di Institut Studi Malaysia dan Internasional Universitas Kebangsaan Malaysia, dalam tulisannya yang berjudul Nusantara History of Concept. Artinya bahwa bahkan seorang akademisi dari Malaysia mengiyakan hal tersebut. Kata Nusantara memang pernah digunakan dalam literatur berbahasa Inggris yang merujuk pada Kepulauan Melayu. Namun penggunaan tersebut jauh setelah kata Nusantara itu sendiri dicetuskan oleh kerajaan Majapahit dalam Kitab Negara Kertagama. Mereka tidak ingin nama Nusantara hanya jadi milik Indonesia, karena hal itu seperti menyetujui wilayah mereka dapat diinvasi oleh Indonesia seperti masa-masa dahulu. Saya tidak berpihak tau guys, tapi kalau saya dengar macam video ini memihak kepada satu pihak, memburukkan kepada satu pihak, nah itu yang saya tidak setuju daripada video ini guys. Sebab sebuah video ataupun sebuah konten harus bertujuan memanfaatkan ilmu guys, bukan dengan begini. Sebab cara dia menyampaikan begini ia akan menimbulkan provokasi guys. Nah jadi itu adalah menurut pandangan saya pribadi lah guys. Kita sambung lagi nonton. Terminologi Nusantara itu akan melegitimasi seluruh wilayah Indonesia klasik, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Filipina. Ya, betul. Apalagi adanya serangan Rusia ke Ukraina, konflik Amerika Serikat dan Cina, ketegangan Taiwan versus Cina daratan,
mempertegas bahwa dunia mulai kembali bergerak ke arah realisme. Belum lagi gagalnya multilateralisme dalam kasus penanganan COVID baru-baru ini. Semua negara hanya memikirkan dirinya sendiri. Negara-negara cenderung semakin sengit berkompetisi. Artinya, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwa dunia akan bergerak seperti apa, tidak ada yang tahu. Itu betul. Apakah suatu hari nanti Indonesia akan kembali memiliki aspirasi teritorial di luar wilayahnya saat ini? Apakah Indonesia akan kembali memiliki ambisi geopolitik seperti masa lampau dengan menganeksasi wilayah negara-negara tetangganya? Itu tidak ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang pasti, semua negara akan melakukan apa saja demi mengejar kepentingan nasionalnya tanpa perlu justifikasi moral. Oke, jadi saya rasa orang-orang yang protes soal penamaan ibu kota negara Nusantara sangat tahu bahwa kata Nusantara itu memang milik Indonesia. Namun kekhawatiran akan agresivitas Indonesia di masa lalu melalui kata Nusantara menjadi pertimbangan mereka menolak istilah Nusantara hanya dimiliki oleh Indonesia. Padahal kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Indonesia sudah tidak memiliki ambisi geopolitik seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo dalam pidatonya di Forum Internasional Bahrain pada tahun 2021. Oke. Ini saya Our rasa defense posture is basically a defensive one. lancarnya We Inggris have dia no guys. territorial Bapak aspirations Menhan outside Prabowo, our Menteri national Pertahanan. territory. Therefore, we have no real need for power projection too far away from our national homeland. This will reflect, and this is reflected in our continuing development of our defense posture and defense strategy. Demikianlah menurut pendapat kami terkait protes dari negara-negara tetangga, Saya khususnya hargai di Malaysia, soal istilah Nusantara yang didomestifikasi oleh Indonesia. Tentu saja ini hanyalah pendapat. ya. Jika kalian ingin bantah atau punya pendapat berbeda, silakan komen di bawah. Nah oke guys, jadi demikian video yang kita nonton bareng. Sebenarnya tiada pun protes yang dia lakukan sebenarnya penggunaan kata Nusantara di ibu kota baru Jakarta tuh guys. Dan sebenarnya tajuk daripada video ini hanyalah saya rasa sebuah clickbait lah guys. Jadi untuk Indonesia mendominasi semua guys, saya rasa itu sesuatu yang Indonesia tidak inginkan saat ini. Karena apa yang saya lihat saat ini Indonesia fokus pada pembangunan dan juga fokus pada pertahanan mereka, ekonomi mereka guys. Jadi Indonesia memfokuskan ekonomi, memperbaiki ekonomi mereka. Sebagai bukti apa yang saya katakan ini, lihat saja G20 guys. Indonesia tersenarai G20, salah sebuah negara yang begitu pesat membangun dan salah satu negara yang begitu bagus ekonomi dia di saat ini guys. Jadi itu adalah satu yang begitu positif guys. Dan daripada video ini sendiri, apa yang saya lihat daripada video ini hanyalah sebuah konten, dan saya rasa apa yang dikatakan daripada video ini saya tidak berapa setuju lah apabila Malaysia memprotes, sebab saya tidak pernah pun nampak apa-apa berita yang mengatakan bahwa Malaysia pernah protes apa-apa, sebab saya rasa itu hanyalah sebagai clickbait lah. Oke guys, jadi terpulang pada kalian untuk membuat penilaian daripada video ini. Dan sekali lagi saya tegaskan di sini good people, video ini hanyalah sebagai hiburan. Oke, kita sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang positif, kita harus menilai sesuatu itu daripada sudut positif guys. Oke, dan saya yakin kalian semua orang yang sedang nonton nih, kawan-kawan Indonesia, orang-orang yang bijak menilai, dan pasti kalian juga mempunyai buah pendapat kalian sendiri. Dan kiranya kalian mempunyai bantahan dari apa yang saya katakan ini, silakan good people, saya akan terima dengan hati terbuka dengan apa komen-komentar kalian guys. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Isu ini ada sedikit panas, dan kali ini kita coba untuk
berpikir luar kotak dan kita berbagi-bagi pendapat, dan saya harap kalian suka dengan konten kali ini. Terima kasih kalian yang sudi klik, sudi nonton. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum good people, salam Nusantara.